Coach, melihat begitu banyak kesuksesan, begitu banyak kegiatan yang Coach lakukan. Saya suka lihat tuh di Twitternya, kemudian di BB. di BB itu gitu. Kayaknya kemana-mana gitu ya, Yes. melanglang buana gitu kan. Kalau boleh tahu Coach, gimana sih caranya membagi waktu antara semua kegiatan-kegiatan yang segudang itu dengan keluarga, dengan kehidupan sosial dan lain sebagainya? Gimana Coach? Oke, kebetulan saya adalah tipikal orang yang sangat senang dengan bertemu dengan orang ya. Oke. Senang bertemu dengan orang dan saya senang belajar. Ya. Jadi saya menikmati banget, enjoy banget ketika saya mengajar, saya berinteraksi dengan mereka. Bahkan ada beberapa orang nanya sama saya, Coach nggak capek? Orang foto 300 orang peserta dan Anda masih senyum aja dan sebagainya. Saya bilang enggak. Itu adalah sebuah kebahagiaan buat saya ketika teman-teman berubah. Dan itu saya enjoy sekali. Dan bagaimana cara saya mengatur waktunya? Kalau mengatur waktunya, saya punya waktu khusus untuk anak-anak saya. Punya waktu khusus. Punya waktu khusus. Jadi saya mengatur paling nggak seminggu sekali, biasanya sekitar Jumat malam, saya punya waktu. Jumat malam punya waktu bersama anak gitu ya. Kalau kemarin karena saya perginya beberapa hari dan anak ada di Bandung, 5 hari belajar, dia belajar juga di Bandung. Akibatnya saya kompensasikan kemarin tuh. Jadi saya pulang dari Palangkaraya, begitu nyampe langsung pergi nonton 2 film sekaligus. Nah itu saya atur waktunya. Bagaimana dengan istri? Saya percaya kalau biasanya orang setelah menikah, kadang-kadang suka melupakan bagian yang ini. Dengan pasangan. Mereka hanya fokus pada anak. Ini yang nanti akan jadi bahaya di masa depan. Kalau kita tidak maintain hubungan. Nah saya percaya, oleh sebab itu saya harus maintain hubungan saya dengan istri saya. Saya kadang-kadang jalan berdua sama istri, kadang-kadang meeting juga berdua, ntar di mobil kita makan-makan dulu atau apa. Nah pada saat itulah hubungan saya bisa terjalin lagi dengan baik dengan istri. Karena kalau enggak, misalkan saya tidak memberikan perhatian saya kepada istri saya, jangan-jangan istri saya nanti diambil orang ya misalnya. Oh iya benar. Iya, kayak gitu. Jadi kehidupan boleh dibilang cukup seimbang nih Coach Cukup ya? seimbang, cukup seimbang. Bahkan, nah yang paling menarik mungkin tambahannya adalah satu lagi. Saya masih menyempatkan diri saya ke gereja, walaupun saya ngajar di hari Minggu sekalipun. Iya. Saya berangkat itu bisa ke gereja yang paling pertama, misa Jam 6 pertama. pagi deh ya? Jam 6 pagi, ada yang setengah 6, kan? lakukan. Betul. Kalau di daerah gimana? Saya selalu mencari kesempatan mencari gereja, dan saya selalu berdoa. Karena buat saya, kehidupan saya ini terjadi bukan karena saya sendiri, tapi karena maunya dia juga. Betul. Dan saya percaya, saya diciptakan oleh Tuhan, pasti juga tujuannya adalah untuk berbagi kepada sesama, supaya mereka jauh lebih sukses lagi dan lebih bahagia pastinya. Gitu. Coach, jadi kalau saya dengar seperti ini, Coach itu sangat memperhatikan sekarang adalah balance life ya tadi. Yes. Jadi kerjaan iya, keluarga iya, tapi nomor satu yang tidak boleh dilupakan adalah Tuhan ya. Kemudian setahu saya Coach ada satu moto tuh. Motonya apa sih Coach? Moto saya adalah your best friend for finding your true potential. Your best friend for finding true potential. Oke, itu adalah maksudnya Coach Arief. Yes. Oke. Jadi, apa tuh maksud dari moto itu? Saya coba ceritakan sedikit. Saya juga waktu dulu awalnya nggak sadar, beberapa para perusahaan-perusahaan yang meng-hire saya dan beberapa coach yang bekerja sama dengan saya, mereka bilang kelebihan saya adalah di after sales service. Materi semua trainer hampir sama pasti. Tapi ujung-ujungnya perbedaannya ada di after sales service. Saya selalu menyapa mereka, saya selalu menanyakan bagaimana progresnya mereka, kegiatan mereka, bagaimana growth-nya, bagaimana. Bahkan saya tanya kadang-kadang mereka bisa curhat sama saya. Saya per hari ini punya 3 BB, dan 3 BB saya dua-duanya 2000. Dari 2000 database, dan mereka setiap bertanya kepada saya, pasti saya jawab satu persatu. Email pun saya jawab satu persatu. Mereka bertanya, Coach masih punya waktu untuk menjawab itu semua? Saya bilang, yes. Itu salah saya kenapa saya mau jadi trainer kan gitu ya. Kenapa saya mau jadi coach. Jadi saya harus berkomitmen melakukan itu. Jadi bahkan saya pun masih membuat setiap pagi Good Golden Morning Motivation di BB dan di Twitter. Dan itu saya masih lakukan rutin, Senin sampai Jumat tidak pernah terputus. Saya sudah melakukan itu setahun lebih. Saya melakukan itu. Dan itu yang membuat orang-orang selalu bertanya, terima kasih Coach Arief, karena Coach Arief membuat saya termotivasi setiap pagi. Bangun pagi termotivasi, bangun pagi termotivasi gitu ya. Saya bilang, Coach Arief ide dari mana? Saya bilang, itulah kerja keras saya. Kalau saya mau jauh lebih sukses, saya harus mau jauh lebih banyak belajar lagi dibandingkan orang lain. 1 tahun buat saya harus belajar minimal 4 guru, Bu. 1 tahun minimal 4 guru. 4 guru. 4 guru. Baik lokal maupun luar. Oke. Jadi kalau misalnya saya katakan sekarang kebanyakan udah di luar, karena yang di lokal sudah kebanyakan saya sudah pelajari semua. Jadi saya banyak belajar di luar. Kenapa saya mau melakukan itu? Saya cuma bilang, karena saya mau jadi your best friend, benar-benar best friend. Kalau dia nggak ketemu potensialnya, saya bukan best friend mereka. Saya cuma hanya mau mencari keuntungan dari mereka, tapi mau tidak membantu membuat mereka growth. Jadi itu yang benar-benar saya kuatin untuk melakukan itu.
Itu gambarannya. Apakah itu akibat coach dulu pernah sampai jatuh sampai di bawah Yes. sehingga coach merasa bahwa Yes. mungkin di luar sana ada orang yang mengalami seperti yang coach alami gitu ya? Saya merasakan sekali, bahkan kayak Iya. contoh banyak orang yang datang kepada saya menceritakan kehidupannya, banyak beberapa orang yang cuma hanya melakukan pembenaran perkataannya. Iya. Kalau melakukan pembenaran saya nggak akan berbicara apa-apa. Oke. Karena buat saya ada Iya. kalimat di saya adalah be right or be rich. Oke. Be right artinya orang yang menjadi paling benar. Iya. Atau menjadi orang yang paling kaya. Oke. Menjadi orang yang paling benar, biasanya mereka bukan orang kaya. Karena mereka sudah Banyak blok duluan, alasan, banyak blok duluan. alasan, Exactly. tidak mau melakukan Tidak mau perubahan, melakukan, tidak betul. mau melakukan perbaikan-perbaikan Betul, lah gitu betul, ya. betul. Oke, oke. Jadi be right adalah dia nggak akan menjadi apapun. Saya bilang lebih baik menjadi orang yang paling benar, be right, atau menjadi orang yang paling be rich. Kalau saya katakan saya lebih prefer yang menjadi be rich. Nggak usah istilah benar atau enggak, Iya. yang penting kita lakukan, yang penting halal, Betul. ekologis. Betul sekali. Nah, ya kayak gitu. Betul sekali. Coach, saya tuh bertemu dengan Anda kira-kira mungkin di tahun 2009, 2008, 2009. Kalau saya hari ini tidak bertemu dengan coach, saya tidak tahu loh ada peristiwa-peristiwa yang begitu menyeramkan tadi itu loh. Yes. Dulu saya lihatnya, wow, coach ini strong gitu, tegar gitu. That's why I like you gitu dari dulu gitu kan. Terima kasih. Wow, tapi hari ini saya bertemu, itu memang ada perbedaan coach. Yes. Ada perbedaan hari ini. Kenapa? Karena saya merasa Anda lebih wise, benar-benar kayaknya jauh lebih nyambung gitu seperti itu ya. Iya. Dengan berbagai macam kesuksesan yang sudah dialami ini setelah tadi jatuh dari bawah banget itu coach. Iya. Masih ada impian apa lagi sih yang belum Nah. tercapai? Impian saya masih punya impian pertama, salah satunya adalah saya pengen bangun rumah shelter Rumah shelter untuk Oke. orang-orang susah. Untuk orang susah. Mungkin pernah nonton film The Pursuit of Happiness. Ya. Itu kan ceritanya tentang siapa sih? Si yang orang hitam itu lah. Orang hitam itu lah. Ya. Namanya Will Pak. Smith. Oh, Will Smith. Nah, dengan anaknya waktu Anaknya itu ya. betul. Betul. Nah, Oke, Will jadi- Smith ini kan dia orang susah, Iya. tapi dia mau berjuang untuk hidup. Betul. Dan dia berjalan mencari tempat tinggal buat Iya, keluarga iya, mereka. iya. Bahkan pernah tidur di tempat toilet kan ya. Nah. Dan saya melihat kejadian itu, membuat saya menginspirasi saya, kenapa saya tidak memanusiakan mereka semua. Oke. Artinya begini, kalau rumah shelter itu saya tempatkan ke mereka, misalkan mereka kasih mandi, kasih makan, dan dimanusiakan, itu impian saya. Saya pengen banget punya rumah shelter. Satu. Apalagi yang kedua, rumah shelter ini juga adalah impian istri saya. Karena saya bertemu istri saya, waktu itu kalau saya ingat banget, waktu di kuliah di Atmajaya, waktu itu istri saya baru putus dengan pasangan saya itu, istri saya itu, pacaran, putus. Saya lagi naik bus, saya melihat istri saya, bukan istri saya, waktu itu masih pacar, dia memberikan makanan kepada nenek-nenek tua. Oke. Dan saya melihat, dan pada saat dia memberikan makanan itu kepada nenek tua, dan dia memberikan nenek tua itu, saya terus terang bilang, ya Tuhan, saya salah memutuskan orang. Nggak boleh putusin. Nggak boleh putusin, saya Waduh, bilang. orang tua, nenek-nenek tua yang dia nggak kenal aja dia kasih Dikasih makan. makan. Apalagi suaminya nanti kan Exactly. gitu kan. Betul. Udah tua juga pasti Betul, dikasih makan betul. gitu kan. Dan Wow. Kalau saya Oke. ngeliatnya adalah sisi humannya dia, Humannya dia luar biasa. sisi human dia Yes. kepada orang lain. Iya. Dan saya belajar banyak dengan istri saya, dia sering banget menyumbang makanan buat anak-anak kecil. Jadi misalkan kita jalan dalam perjalanan malam gitu ya, pulang ada orang gerobak gitu ya, tukang Iya, gerobak iya, itu, istri saya bisa pergi turun ke tempat fast food dan sebagainya, dia beli beberapa makanan dan dibagiin sama dia secara pribadi. Dari dulu. Dari dulu. Jadi ketika dulu tuh masih mantan pacar pada Yes, waktu itu. yes. Kemudian akhirnya Sampai menikah. sampai sekarang. Yes. Jadi memang jiwa sosialnya tuh Iya. tinggi sekali. Bahkan anak-anak saya pun diajar hal yang sama. Kita Oke. ambil contoh lah, kita lagi makan di restoran Padang. Iya. Setelah itu kami melihat ada 2 anak kecil, 3 anak kecil di depan lagi minta-minta. Yang kami lakukan adalah apa? Kami tidak memberikan mereka uang, karena menurut kami itu tidak mendidik. Iya. Yang kami lakukan adalah mereka bilang, Pak minta uang, lapar, ya sudah kami belikan makanan. Kami Bilang berikan- lapar kok dia kan? Iya, lapar, Ya, kasih benar. makanan. Jadi buat kita sampai hari ini adalah kami yang memberikan makanan kepada mereka. Itu untuk makanan. Bagaimana yang lain? Kami sampai hari ini masih melakukan sumbangan, kami melakukan menyumbang ke panti asuhan-panti asuhan. Panti asuhan kami lintas agama. Jadi kami pernah menyumbang juga ke panti asuhan Muslim, ke panti asuhan Kristen, kami dan ke Buddha pun juga kami melakukan semua. Karena menurut kami semua ini adalah human yang harus dibantu. Betul. Saya punya impian, seandainya saja setiap orang bisa jadi sukses, mereka menyumbang uang minimal 5% saja, nggak usah 10 lah ya, kalau mungkin gereja bilang 10, tapi saya bilang minimal 5% saja, pasti kehidupan jauh lebih baik. Ya, nggak ada orang miskin lah ya di Betul. dunia ini ya. Apalagi kalau kita lihat Bill Gates. Iya. Bill Gates pada penelitian di bulan Oktober tahun 2012, Iya. dia menyumbang hartanya 5%, di bulan Oktober 2012 hartanya meningkat 12%. Artinya
terjadi peningkatan 7%. Dan itu pun angkanya pasti progresif, bukan rata flat pasti kan. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan mempunyai peranan lagi dalam kehidupan kita. Peranan itu yang harus kita manfaatkan. Jangan mentang-mentang kita dapat uang, kita melupakan itu. Nah, memang sebenarnya banyak sekali yang kadang-kadang mengirimkan saya chatting atau SMS bilang, Coach, saya mau minta disumbang dan sebagainya. Kalau saya mengatakan sumbang buat saya no problem. Saya cuma tanya dulu kepada mereka, ini bener apa enggak? Karena banyak yang sebenarnya oknum-oknum yang nggak jelas gitu ya. Yang penting buat saya selama itu jelas. Nah, saya coba beruntung melakukan itu dan saya mengajak teman dan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, impian saya adalah saya punya impian adalah saya pengen punya beberapa perusahaan lagi, beberapa perusahaan yang berkembang, beberapa perusahaan untuk membantu manusia-manusia yang lainnya, human lagi baik lagi. Bahkan saya baru saja membuat satu PT baru lagi, PT baru berkaitan dengan tentang business coaching. Business coaching itu juga lagi dalam progres yang perjalanannya cukup bagus, semuanya juga cukup bagus. Dan itu yang saya kasih gambaran. Dan ada mungkin istri saya juga pengen punya sekolah, dia pengen punya sekolah dan itu cita-cita berikutnya. Dan kemudian kami pengen punya lembaga pendidikan tentang food and beverage dan sebagainya. Itu cita-cita yang berikutnya. Food and beverage itu dalam arti kata punya restoran, punya kafe gitu ya. Betul, kafe kayak gitu. Jadi itu yang kami garap ke depannya. Nah, oleh sebab itu saya cuma hanya mengatakan apa yang membuat saya mau melakukan ini? Kenapa saya bisa begitu semangatnya dan luar biasa? Saya cuma jawabnya cuma satu. Ketika Tuhan sudah memberi kesempatan, maksimalkan kesempatan itu. Push your limit. Push your limit. Dan yang paling penting, do it now. Jangan ada penundaan. Jangan penundaan. Kalau Anda menunda, Anda nggak akan pernah berhasil. Mereka sama-sama manusia, sama-sama human, kita bisa temuin orang itu siapapun. Kita harus percaya bahwa kita bisa bantu orang lain selama kita mau dan kita pasti bisa. Coach, kalau boleh tahu nih, Coach idolanya siapa sih di dunia ini? Wow, idola banyak Bu. Idola banyak. Banyak ya, banyak. Kalau idolanya saya pertama pasti Richard Bandler adalah one of them-nya, Anthony Robbins, T. Harv Eker, kemudian Jack Canfield. Sebenarnya ada satu lagi yang saya lagi sangat idolakan, cuman beliau orangnya sudah wafat, yaitu adalah William Clement Stone. Dia sebenarnya, saya juga baru sadar William Clement Stone itu sebenarnya ternyata teman baiknya Napoleon Hill. Dan saya baru sadar itu, ternyata William Clement Stone inilah saya mendapat banyak banget ide, masukan, dan bahkan buku-buku zaman 19 sekian, 18 sekian saya bongkar semua, dan saya mendapat knowledge dari mereka semua. Kayak gitu. Karena juga paling enggak, selain itu mereka juga filantropi kan ya, melakukan sumbangan. Itu sih yang menurut saya yang jauh lebih menarik. Oke. Sahabat Excellent, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan apa pesan-pesan dari Coach Antonius Arif untuk Anda semua. Tetaplah bersama saya, Eli Sutrisna. Kalau orang lain bisa melakukan, pasti kita bisa melakukan. Tentunya itu. Yang membedakan hanyalah skillnya kita dan kemudian adalah kemampuan kita untuk mengadaptasinya.